Para sahabat yang disayang Allah
kesempatan yang Allah muliakan ini kita bisa bersama-sama bersilaturahim, kita bisa bersama-sama mengerjakan sholat berjamaah musyawarah Jumat. Para sahabat yang disayang Allah Subhanahu wa taala, waktu demi waktu, detik demi detik, Allah terus memberikan kita kesempatan untuk bisa terus melakukan hal-hal yang baik, melaksanakan apa yang Allah lakukan, apa yang Allah perintahkan. Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa lebih baik lagi. Karena sesungguhnya ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah karunia yang sangat besar. Agar utamanya kita lebih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Semoga Allah karuniakan kepada kita keikhlasan dan kesabaran untuk bisa terus memberikan yang baik, yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa idza faragta fansub. Para sahabat yang disayang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7 yang mengingatkan kita untuk terus senantiasa bersyukur. Agar apa? Agar terus diberikan tambahan karunia nikmat dan nikmat insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Para sahabat yang saya Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan kita di dalam surah Ibrahim ini terus mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Dengan kita memilih di ayat tersebut, kita akan bersyukur ataukah kufur. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Para hadirin yang disayang Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah yang Maha menyaksikan pertemuan ini membimbing kita bisa menghadapi persoalan-persoalan hidup dengan sikap, tentunya sikap yang tepat. Dari waktu ke waktu hidup ini akan penuh dengan banyaknya masalah. Persoalan hidup sesungguhnya bagian dari karunia yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada satupun yang tidak punya persoalan. Sebenarnya yang berbahaya bagi kita bukan persoalannya, tetapi bagi kita yang berbahaya adalah salah menyikapi persoalannya. Para sahabat yang disayang Allah Subhanahu wa taala, tentu kita mengetahui ketika berada di sekolah itu ada yang namanya ujian. Sebenarnya bukan ujian di sekolah tersebut yang menjadi masalah, tetapi yang menjadi masalah adalah apakah jawaban untuk ujian itu benar atau salah. Ketika tidak lulus berarti salah ketika menjawab soal tersebut. Jadi kita jangan takut untuk menghadapi yang namanya masalah, tapi takutlah salah menyikapi masalah tersebut. Sekali lagi sahabat yang saya Allah Subhanahu wa taala, yang membahayakan kita bukan pada persoalan hidup, tapi sikap terhadap masalah atau persoalan tersebut.
Kalau kita benar menyikapinya, kita bersyukur ketika kita mendapatkan nikmat. Dan ketika kita dipuji oleh Allah, kita bersabar, maka itu akan baik baginya. Fakana khairullah. Dan tidak ada yang merugi bagi kita para sahabat yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, apapun persoalan yang menghadapi kita, jika benar menyikapinya, maka itu tidak ada yang rugi. Para sahabat yang disayang Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini ada 5 kiat yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi persoalan hidup. Kiat yang pertama adalah kita harus siap menghadapi yang cocok dan yang tidak cocok terhadap harapan dan keinginan kita. Para sahabat, kenapa kita harus siap? Karena setiap keinginan kita tentunya akan bertabrakan dengan keinginan yang lain. Maka sebagian keinginan kita itu akan terwujud, tetapi sebagian besar keinginan kita juga tidak akan terwujud. Kenapa? Karena ketika keinginan kita ada, keinginan orang lain bisa jadi bertabrakan dengan keinginan kita. Salah satu contoh para sahabat yang sayang Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang ada di sini, kita semuanya ingin sehat. Seluruh dunia pasti ingin sehat. Ketika kita mengetahui semua orang ingin sehat, apa yang terjadi para sahabat? Dokter, siapa yang akan diobati? Apotek, fakultas kedokteran, farmasi, penyuplai obat, itu semuanya sebenarnya disiapkan untuk menghadapi orang yang sakit. Maka para sahabat yang disayang Allah Subhanahu wa taala, jadi bukan sakit yang menjadi masalah, tetapi yang menjadi masalah adalah salah menghadapi sakit tersebut, salah menyikapi sakit tersebut. Ada sesuatu yang kita inginkan dan ada yang sesuatu yang tidak kita inginkan. Yang kita inginkan bisa jadi itu tidak baik bagi kita. Yang tidak kita inginkan bisa jadi itu yang terbaik untuk kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surah Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Maka para sahabat, jangan sok tahu dalam hidup ini. Apa yang harus kita lakukan? Maka luruskanlah niat, sempurnakanlah ikhtiar di jalan Allah. Selebihnya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau baik menurut Allah Subhanahu wa taala, semoga terjadi. Tetapi kalau tidak baik menurut Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai terjadi. Sahabat yang disayang Allah Subhanahu wa taala, kiat yang kedua adalah kalau sudah terjadi maka harus ridho. Faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir Allah, Allah ridho kepadanya. Jadi yang membuat menderita itu bukan takdirnya, tapi tidak
tidak menerima takdir. Terima apa yang sudah terjadi sambil bergerak terus bergerak ke takdir yang lain. Taharrak fa inna fil harakah barakah. Bergeraklah. Sesungguhnya dalam setiap pergerakan itu adalah keberkahan. Kita ingin menanam nasi contohnya. Kemudian setelah menanam nasi tersebut menjadi bubur tanpa sengaja. Maka kita terima takdir tersebut sambil kita terus bergerak ke takdir yang lainnya, menjadikan nasi yang sudah menjadi bubur itu kita berikan yang namanya cakwe, kita berikan kecap, bawang goreng, ayam dan lain sebagainya. Sehingga apa yang terjadi? Menjadi bubur ayam spesial. Para sahabat yang disayang Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menerima takdir yang Allah berikan, ini adalah satu karunia yang sangat besar. Ada takdir yang bisa kita pilih dan pastinya ada takdir yang tidak bisa kita pilih. Khotib di sini adalah seorang laki-laki, tidak memilih saya menjadi seorang laki-laki. Tetapi ketika saya menjadi seorang laki-laki, apakah akan menjadi laki-laki yang baik ataukah akan menjadi laki-laki yang buruk, itu pilihan saya. Maka itu adalah takdir yang bisa kita pilih. Para sahabat yang disayang Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ridho terhadap takdir, apa yang Allah takdirkan itu menjadi jalan keridhaan Allah. Ridho menerima takdir adalah nikmat yang sangat besar. Karena sebagian besar itu menderita karena tidak bisa menerima takdir. Dia tidak bisa mengubah-ubah apa yang diberikan oleh Allah atas takdir yang didapatkannya. Tapi dia semakin menderita karena tidak menerima takdir tersebut. Contoh yang lain, ketika seorang menjadi tua, bertambah tua, itu adalah takdir yang Allah berikan, yang tidak bisa dipilih. Maka apa yang dilakukan? Bagaimana ketika menjadi tua, menjadi lebih tua, itu menjadi tambah ilmunya, tambah disayang Allah. Bagaimana caranya? Bertambah matang usianya, sehingga bisa lebih disayang dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika bertambah tua. Para sahabat yang Allah Subhanahu wa taala, kiat yang ketiga, keempat dan kelima insyaallah akan disampaikan di lain kesempatan. Semoga Allah karuniakan kepada kita keikhlasan dan kesabaran untuk ridho terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabatin rasul ajma'in, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansuril muslimin, Allahumma ansurna, Allahumma ansur jami'al muslimin fi Filistin, Allahumma ansur jami'al muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulika al-muqarrab fi hadzal 'am fi kulli amrin hasan hal. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Inna Allaha
ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu akbar. Aqimus shalah.